Halo teman-teman, senang sekali kita jumpa lagi. Kali ini kita mau update ilmu kefarmasian kita tentang suatu penyakit yang teman-teman sudah familiar, yaitu mengenai hipertensi. Siapa sih yang nggak tahu hipertensi? Banyak banget orang-orang sekeliling kita yang kena hipertensi, bahkan juga sampai ke komplikasinya. Gimana sih tata cara untuk treatment hipertensi? Yuk kita simak bagaimana hypertension update kali ini. Dalam seri hipertensi kali ini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab ya teman-teman. Yang pertama, bagaimana goals dari treatment hipertensi yang optimal? Optimal BP goals. Is lower means better. Apakah tekanan darah yang lebih rendah itu selalu lebih bagus daripada tekanan darah yang lebih tinggi? Apakah kita harus menurunkan serendah-rendahnya? Yang kedua, bagaimana cara memilih antihipertensi yang tepat? Apakah SI itu adalah always the better choice atau the best choice? Yang ketiga, apakah kita harus start dengan monoterapi atau kita langsung aja pakai dual antiterapi? Dual terapi itu apakah selalu lebih bagus daripada monoterapi? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan medication adherence, bagaimana supaya pasien itu patuh dalam pengobatan. Kita masuk ke bagian pendahuluan ya teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama. Apa itu hipertensi? Teman-teman tentu sudah tahu ya, hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah yang persisten. Persisten artinya dia nggak turun-turun nih, bukan kadang naik, kadang turun lagi, bukan seperti itu, tapi dia naik nggak turun-turun nih. Tekanan darahnya itu disebut hipertensi secara mudahnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mengenai prevalensi hipertensi, nah, kita bisa lihat melalui hasil Rikesdas tahun 2018 di sini, bahwa banyak penduduk Indonesia di atas umur 18 tahun, di mana dia masuk ke kriteria GNC, dia tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90, tetapi dia tidak atau belum mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, jumlahnya sangat banyak teman-teman ya. Yang minum obat hanya sedikit saja. Nah, terus kenapa orang-orang ini tidak minum obat? Nah, nanti kita lihat ya apa alasannya. Kalau ditanya minum obat atau enggak, itu tentu saja terkait dengan gejala hipertensi ya teman-teman ya. Orang itu kalau sakit pasti ada gejalanya. Kalau enggak kerasa gejalanya, dia enggak merasa kalau dirinya itu sakit. So, keluhan gejala hipertensi itu biasanya tidak spesifik ya teman-teman ya. Dia tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu yang tidak spesifik seperti kadang-kadang merasa sakit kepala, jantungnya berdebar-debar, merasa gelisah, penglihatannya kabur, mudah lelah, dan sebagainya. Jadi gejalanya ini bisa jadi hipertensif, jadi yang lain. Jadi orang nggak terlalu waspada mengenai gejala-gejala dari hipertensi. Nah, kalau kita bicara mengenai etiologi atau penyebab dari hipertensi, itu ada dua, teman-teman. Ada hipertensi esensial atau hipertensi primer, yang kedua adalah hipertensi sekunder. Sesuai dengan namanya ya, primer. Berarti dia yang terjadi pertama kali tanpa patofisiologi yang diketahui, sehingga kita tidak bisa menyembuhkan 100% karena penyebabnya secara jelas itu kita tidak tahu, teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa disembuhkan tapi dia bisa dikontrol. Sehingga minum obat hipertensi itu harus rutin ya untuk mengontrol tekanan darah. Yang kedua adalah secondary hypertension atau hipertensi sekunder, di mana penyebabnya adalah penyakit lainnya atau kondisi medis dari pasiennya. Penyebabnya itu harus kita identifikasi, setelah itu kita baru bisa melakukan treatment terhadap hipertensi yang diderita oleh pasiennya. Jadi cara manajemen dari hipertensi sekunder adalah kita membuang atau kita memindahkan ya apa penyebabnya jika memungkinkan, atau kita melakukan treatment terhadap komorbid yang ada pada pasien tersebut. Jadi inilah hipertensi primer dan hipertensi sekunder.
Oke, lanjut ya teman-teman. Kita sekarang masuk ke guidelines terapinya. Jadi, guidelines terapi hipertensi itu yang kuno ada dua. Yang pertama adalah GNC 7 tahun 2003, dan yang kedua adalah Pharmaceutical Care untuk penyakit hipertensi tahun 2006. Pertanyaannya, apakah guideline yang kuno ini masih relevan untuk kondisi saat ini? Oke, kalau untuk kondisi sekarang bagaimana? Ini kita bicara untuk update tahun 2018 ya teman-teman ya. Jadi hypertension guideline dari GNC adalah GNC 8 dan masih berlaku sampai sekarang, GNC 8 tahun 2014. Kemudian dari ACCAH itu ada guideline tahun 2017, dari ESC/ESH ada guideline tahun 2018. Jadi ini adalah 3 guideline yang terbaru. Kalau ACCAH itu Amerika punya, ESC itu adalah Eropa punya. Nah, Indonesia kemana? Indonesia kita lihat. Indonesia punya ada dua guideline yang masih ada saat ini. Yang pertama adalah konsensus penata laksanaan hipertensi dari INASH tahun 2019. Yang kedua adalah dari PERKI, pedoman tata laksana hipertensi pada penyakit kardiovaskular tahun 2015. Jadi kalau Indonesia punya itu biasanya kiblatnya adalah ke Eropa ya teman-teman. Jadi guideline-nya nggak beda jauh dari ESC punya guideline. Next, kita bicara masalah bagaimana kita mengukur tekanan darah. Mungkin teman-teman semua di rumah ada alat ukur tekanan darah di rumah, sering mengukur tekanan darah orang tuanya, mengukur tekanan darah sendiri. Tapi tahu nggak sih bagaimana cara mengukur tekanan darah yang tepat? Yuk kita belajar sama-sama. Oke, teman-teman, kalau kita bicara masalah pengukuran tekanan darah, itu ada 6 langkah kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kondisi pasiennya. Itu kita harus siapkan sedemikian rupa. Yang kedua adalah cara pengukurannya harus benar. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pengukuran tekanan darah tersebut. Yang keempat, bagaimana kita mendokumentasikannya, mencatat dalam hal ini. Kemudian kita melakukan rata-rata pengukuran tekanan darah, dan terakhir adalah memberikan bacaan tekanan darah itu kepada pasiennya. Oke, kalau kita mau mengukur tekanan darah, pasiennya harus seperti apa persiapannya. Nah, ini yang biasanya kita nggak perhatikan ya teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh pasien. Jadi yang pertama adalah pasien itu harus tenang, tidak cemas, tidak gelisah, atau kesakitan. Harus istirahat 5 menit sebelum pengukuran. Tidak mengkonsumsi kafein, merokok, atau olahraga 30 menit sebelum pemeriksaan. Tidak menggunakan stimulan adrenergik seperti phenylephrine dan pseudoephedrine kalau pasiennya batuk pilek misalnya ya. Tidak sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Tidak menggunakan pakaian ketat terutama di bagian lengan. Diperiksa dalam ruangan yang tenang dan nyaman. Dan dalam keadaan diam, tidak diajak ngobrol ya pada saat pasien itu melakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana dengan alat ukurnya? Tensimeternya atau sphygmomanometernya. Sphygmomanometernya harus tervalidasi setiap 6-12 bulan dan ukuran manset yang dipakai di lengan itu harus sesuai dengan lingkaran lengan atas pasiennya. Jadi ada yang ukurannya small, adult, large adult, dan adult tight. Ya, jadi harus sesuai ukuran mansetnya, jangan sampai salah. Next, bagaimana dengan posisi pasiennya? Posisi pasiennya bisa duduk, bisa berdiri, bisa rebahan, sesuai dengan kondisi klinik pasiennya. Kalau posisinya duduk, itu harus ada mejanya di sini ya, untuk menopang lengan, kursi bersandar. Ya, ada sandarannya untuk meminimalisasi kontraksi otot isometrik. Kemudian posisi fleksi lengan bawah dengan siku setinggi jantung. Jadi ini sejajar ya, posisi jantung dengan tangan. Kemudian kedua kaki menyentuh lantai dan tidak disilangkan. Ya, seperti ini. Ini kalau tensimeter model manset. Ini yang model di pergelangan tangan ya. Di pergelangan tangan sama saja. Yang penting adalah relax ya teman-teman ya. Relax, santai nanti supaya pengukurannya akurat. Next, kita lihat bagaimana prosedur peletakan sphygmomanometer. Letakkan sphygmomanometer sedemikian rupa sehingga skala sejajar dengan mata pemeriksa dan tidak dapat dilihat pasien. Ini yang masih
Ini ya, model aneroid ya. Pasang manset sekitar 2,5 cm di atas pusat antekubital, 2,5 cm. Letakkan bel stetoskop di atas arteri brachialis yang terletak di tepat batas bawah manset. Stetoskopnya dipasangnya. Kemudian dipompa manset sampai 180 mm raksa atau 30 mm raksa. Setelah suara nadi menghilang, dilepaskan udara dari manset dengan kecepatan sedang 3 mm raksa per detik. Diukur 3 kali tekanan darah dengan waktu selang 1-2 menit. Lakukan pengukuran tambahan bila hasil pengukuran 1 dan 2 berbeda lebih dari 10 mm raksa. Kemudian dicatat rata tekanan darah minimal 2 dari hasil pengukuran terakhir. Jadi inilah cara pengukuran tekanan darah yang tepat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Untuk pasien yang masih baru, kita ukur tekanan darah pada kedua lengan kiri dan kanan. Dengan tekanan darah yang lebih tinggi itu digunakan sebagai referensi. Kemudian, untuk menyingkirkan diagnosis hipotensi ortostatik, kita lakukan pengukuran tekanan darah 1 menit dan 3 menit setelah pasien itu berdiri. Ini juga untuk pasien-pasien lain dicurigai memiliki hipotensi ortostatik ya, misalnya pasien geriatri, diabetes, dan sebagainya. Untuk menegakkan diagnosis hipertensi, itu tekanan darah minimal diukur 2 kali, kecuali hipertensi stage 3, di mana ada organ damage, misalnya retinopati dengan HHT, kemudian eksudat dan perdarahan, hipertrofi ventrikel kiri, atau kerusakan ginjal. So, kalau dirangkum seperti ini, yang bisa kita sampaikan ke pasien, cek tekanan darah di rumah alias ceramah. Oke, jadi yang pertama, posisinya harus benar, duduk selama 2-5 menit, tidak boleh minum kopi tadi ya, tidak mengkonsumsi obat, tidak menahan buang air kecil, dilakukan 2-3 kali dalam jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan variasi tekanan darah. Kemudian alat yang dianjurkan adalah jenis digital untuk pasien di rumah. Gunakan alat yang sudah tervalidasi. Nah, lebih baik gunakan alat yang menggunakan manset dan dililitkan pada lengan. Atau kita mengukur brachial blood pressure. Oke, kalau kita mau lihat bagaimana penjelasannya kalibrasi sphygmomanometer, mengapa, bagaimana, dan seberapa sering, teman-teman bisa lihat jurnal yang ada di sini dan bisa scan QR code yang ada. Baik, sampai di sini teman-teman bagian pengantar dari seri hipertensi. Jangan ketinggalan seri-seri berikutnya. Terus stay tune di YouTube Farmasi Klinik UKWMS. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Ciao.